Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di bahasanya pagi ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan ada di hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh baik buat kehidupan kita. Kita mau nyanyikan satu pujian, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu.
Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih kami sembah Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kami rindu lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Katakan Hosana, 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 Yesus anakku, Hosana, Hosana, bagi Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik buat kehidupan kami semua ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sungguh baik dan teramat baik buat kami. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur untuk hari yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Pagi ini kami rindu untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak kami puji, Engkau Tuhan yang layak kami sembah ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau serahkan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu hadir di tengah-tengah kami, yang akan selalu melawat hati dan pikiran kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ayo persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita patut bersyukur karena pertolongan Tuhan adalah yang luar biasa buat kita, amin. Kita mau nyanyikan satu lagu, Mari Masuk Gebanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya musuh kacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kalau saya bicara Allahku, Bapak Ibu menjawab dahsyat ya. Siap? Allahku Dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku. dahsyat. Sekali lagi tapi 3 kali ya. Allahku Dahsyat, 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 dahsyat. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Allahku dahsyat. Kita mau bersorak-sorai karena kita punya Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
gunung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Haleluya. Kita mau katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Amin Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yang mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan lebih dahsyat dari setiap masalah kita. Amin. Tuhan Yesus lebih dahsyat dari setiap penyakit kita. Amin. Saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita mau katakan jiwaku tenang bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya. ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Betapa hati kami menjadi sangat tenang karena kami memiliki harta yang melampaui segala yang kelihatan mata, melampaui emas dan perak, yaitu nama Tuhanku, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, apabila pagi hari ini oleh kuasa darah-Mu yang membuat kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, memasuki ibadah raya ini. Engkau mengatakan melalui Nabi Samuel bahwa bukan pujian dan penyembahan atau yang setara lemak-lemak, domba jantan yang sungguh-sungguh menjadi yang utama, melainkan mendengar suara-Mu adalah yang utama di dalam ibadah raya ini. Kami mau duduk tenang, kami mau membuka hati, kami mau menyiapkan hati kami hanya bagi-Mu. Tubuh jiwa roh kami persembahkan ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Berbicaralah Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini, manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan, suara-Mu supaya terdengar, bahkan menjadi pedang yang bermata dua, boleh menancap di hati kami, sehingga kami boleh dibaharui, kami boleh diubahkan, untuk mengerti Allah yang dahsyat tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah siapkan hati, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Allah dahsyat yang tak terbatas. Enggak semayan, tapi itu tema yang bagus. Amin. Amin. Ada satu ayat yang biasa kita pahami, tetapi banyak orang tidak mengerti sungguh-sungguh. Seberapa tidak terbatasnya kedahsyatan Tuhan. Kita akan pelajari dari kitab suci, kita buka di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang 14. Kita akan baca dengan keras. Yosua 1 ayat 8 mengajarkan, kalau mau mendengar suara Tuhan, perkatakan kitab suci. Amin. Baca dengan keras. Baik, kita akan baca Kejadian pasal 18 ayat 14.
3, 2, 1. Dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-11. Sarah itu mandul. Dan di dalam pasal 18 ini, Sarah itu umurnya 89 tahun. Pada saat Abraham diperintah Tuhan untuk membuat janji dengan Tuhan, yaitu melalui khitan masal. Semua yang berumur 8 hari termasuk Tuhan Yesus itu dikhitan hari yang ke-8. Ada di kitab Lukas. Saudara baca itu. Perikopnya malah menjelaskan dengan tegas. Yesus disunat pada hari yang ke-8. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-11 kita akan mengerti bahwa kata-kata yang utama di dalam ayat 14 itu berkata, nothing is impossible to God. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada mudah-mudahan, tidak ada moga-moga saja, tetapi tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nothing is impossible to God. Dan di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesusmu mengatakan hal itu juga. Amin. Catat aja Lukas 1 ayat 37. Yes. Baik, kita akan baca ayat yang ke-11. 1 mandul. Ayo baca dengan keras. 3, 2, 1. 1 mandul. 2 lanjut usia. 3, 89 Sarahnya. 4 mati haid. 5 Abraham mati bucuk. 6 pada usia wanita 90 tahun, pria 90 tahun, bisa enggak? Bisa enggak seseorang memiliki nafsu birahi? Sampai di sini saudara melihat sedikit betapa dahsyatnya. Ayat 14 berkata, tahun depan Abraham 100, Sarah 90 tahun. Ishak dilahirkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Alkitab begitu jelas sayangnya manusia hanya memiliki keterbatasan. Satu kata yang menjadi mimi, momok. Mimi dan momok. Dua-duanya gombal. Mujizat. Mujizat itu pasti ada. Tetapi bukan hanya mujizat yang Tuhan ingin nyatakan hari ini kepada saudara. Amin. Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu makna yang sejati. Faith is the grace from God. Iman itu anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Caranya bagaimana?
Caranya adalah bila ada satu orang manusia telah ditancap oleh firman, dan firman yang pedang bermata dua, Ibrani 4 ayat 12, itu masuk ke dalam hatimu. Sehingga Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta, kamu inginkan, Tuhan akan berikan. Bukan yang Tuhan minta. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jangan dibuka. Kita lanjut. Nah, suatu hari prosesi yang Tuhan ajarkan. Tuhan bilang, kamu dan saya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kasihan sekali loh. Kalau setiap jemaat tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, Tuhan maksud. Amin. Aplikasinya gampang. Ya. Nomor 1. Kalau engkau orang benar, orang percaya, orang beriman, ada iman di dalam hatimu. Iman itu tidak bisa kia-kia. Percaya itu adalah tindakan pergi melakukan iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak ada satu ayat firman Tuhan, yaitu Allah sendiri di dalam hatimu, kamu hanya oong aja sepanjang hidupmu. Amin. Cari buku. Judulnya bagaimana tokoh-tokoh sejarah gereja selama ribuan tahun. Judulnya Pierced by the Word of God. Ditancap oleh firman Tuhan. Amin. Nah, saudara perhatikan itu. Suatu hari ada seorang anak gadis. Anak gadis itu, dunia menyebutnya dia tidak hoki, tidak beruntung. Bagaimana bisa beruntung? Pada saat tanpa sengaja, anak gadis ini diculik oleh gerombolan Aram. Dipisahkan dari bangsanya. Dipisahkan daripada keluarganya. Dipisahkan daripada masa remaja teman-temannya. Apakah anak gadis ini kepahitan? Apakah anak gadis ini mengalami penderitaan? Ukuran yang kelihatan mata bilang iya, karena dia diculik. Dan setelah dia diculik, dia ditawan. Setelah ditawan, dia dijadikan budak. Tetapi, kalau saya menjadi anak gadis itu, misalnya ini kursi, saya duduk gini ya. Kemudian setiap pagi sebagai budak, saya cuci bajunya Naaman. Sudah bau, jahat, bongkoi. Tahu kan bahasa Prancisnya bongko? Ngati sekali. Mungkin kutukan yang keluar dari hati kita. Amin. Tetapi anak gadis itu tidak ada ucapan seperti itu. Yang ada adalah setiap jemaat Tuhan pengen yang mengaku Kristen, bahasa aslinya Kristianos, yaitu berkata, maknanya 1, saya milik Kristus. 2, saya pengikut Kristus. 3, saya murid Yesus. Saya sering ya dulu katakan, kalau ada jemaat yang berkata, oh Pak saya hanya jemaat, itu pendusta Tuhan.
Sebab Tuhan berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis. Jadi siapapun yang telah dibaptis, saya jemaat, tetapi saya murid Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Karena meterainya adalah baptis. Yes. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga. Anak gadis itu gak banyak ngoceh. Gak banyak bicara. Gak banyak khotbah macam-macam. Dia hanya memproklamasikan apa yang ada di dalam hatinya. Karena sebagai anak gadis Israel, Yosua 1 ayat 8 itu adalah satu yang gak bisa ditawar-tawar. Gak usah dibuka. Amin. Kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Kalau diterjemahkan bebas berkata begini. Nyonya Naaman. Bila Tuan Naaman pergi ke negara musuh Tuhan, berjumpa dengan nabi yang di Samaria tempat aku lahir itu, pasti Tuan Naaman sembuh. Dia adalah orang yang Tuhan buat menang perang terus, Tuhan kita. Ya, itu di ayat 1. Tak pernah kalah. Tuhan huruf besar yang membuat dia menang terus. Tapi Tuhan yang maha dahsyat tak terbatas juga buat dia supaya seperti padi semakin berisi semakin dengkluk, semakin ora ono apa-apa nih, semakin nothing, semakin rendah hati. Maka Naaman dibuat bau busuk, kusta. Dan seluruh Alkitab menyatakan bahwa di seluruh masa perjanjian lama, diperkirakan masa itu adalah 4.000 tahun plus. Karena diperkirakan Adam jatuh dosa 4114 sebelum Masehi. Amin. Halo, Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Dan perjanjian baru. Ya, oke. So apa yang terjadi? Anak gadis itu telah mengatakan pada ayat 3 itu. Memproklamasikan imannya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun model COVID, 1000 kali lebih dahsyat dari COVID, tidak ada maknanya bagi Allah yang dahsyat tidak terbatas. Amin. Amin. Yes. Wow, lihat. Anak gadis itu satu membuat jembatan komunikasi firman Allah yang hidup kepada orang kafir. Setiap saudara orang Kristen, Tuhan rindu saudara memproklamasikan firman Allah. Amin. Yang kedua, anak gadis itu membuat istri Naaman menyimpan firman, mendengar, menyimpan, melakukannya kepada Naaman. Dan Naaman menyimpan perkataan yang begini-begini. Yang dikatakan istri Naaman oleh perkataan budak yang paling rendah. Karena budak dari bangsa lain. Dan pada akhirnya Naaman mendengar, menyimpan dan melakukan. Dia pergi kepada rajanya. Dan rajanya mendengar, menyimpan dalam hati. Dan membuat surat diplomasi, surat cinta.
yang pada akhirnya kita mengerti. Jembatan yang kedua, setelah dia dapat memproklamasikan firman, jembatan komunikasi yang pertama. Yang kedua adalah Tuhanmu berkata di dalam pengajaran di khotbah di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai. Jembatan perdamaian antara bangsa Aram dan bangsa Israel. Hari itu terjadi. Bagaimana Panglima Naaman boleh linggang kangkung ke negara musuhnya. Dengan surat diplomasi antara dua bangsa. Dan yang ketiga, anak gadis itu berhasil membuat jembatan antara bumi yang kelihatan mata saudara dengan surga yang menjadi tahta kemuliaan Allah. Mari kita baca ayatnya 14 dan 15. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 dan 15. Wow. Yang satu tokoh Sarah. Wow. Satu mandul, tidak mungkin punya anak. 2 udah tua 89 tahun, tidak mungkin punya anak. 3 mati haid, tidak mungkin punya anak. 4 tidak ada nafsu, tidak mungkin punya anak. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Beri kemuliaan untuk Allah yang hidup. Amin. Ayo kita baca dengan keras. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 dan 15. 3, 2, 1. Dampak dari mujizat, Naaman akhirnya mengetahui dan dia berkata, sekarang aku tahu, saya improve ya, bahasanya saya improve. Saya kuatkan, empowering. Sekarang aku tahu di seluruh bumi tidak ada Allah yang hidup kecuali Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara suka enggak? Dalam perjanjian baru saya menulis 10 perintah pengutusan Tuhan. Itu disebut Tuhan bilang carilah seorang pendamai. Yes, 2 hal yang pasti dari semuanya. Setelah orang pendamai itu dapat mendengar suara firman, imannya timbul. Dan perintah yang lain sembuhkan orang sakit. Amin. Yang lain lagi usir setan-setan. Amin. Dan dalam keadaan COVID ini, saudara bisa buka ribuan gereja-gereja, yaitu gereja rumah. Di setiap orang kafir yang hatinya karena saudara menerima keselamatan hidup. Tak peduli pakai topeng apa, agama apa. Amin saudara. Mari kita buka di dalam perjanjian baru. Anyway, anak gadis ini tidak pernah gagal menjadi terang. Tidak pernah gagal menjadi garam. Jangan membuat malu Tuhan. Tuhan berkata, kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Tuhan ingin setiap, ayo katakan. Katakan dengan saya.
Ini ya, Tuhan ingin setiap saya boleh menjadi terang bagi dunia dan garam bagi dunia. Amin. Yes, lanjut. Kalau dari satu sisi, saudara nyanyi lagunya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ingat, itu hanya separuh yang Tuhan ngomong. Amin. Nah, buka ini, baca. Markus 9 ayat 23b. Lagunya begini. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Ayo ikut nyanyi. Mulai hari ini jangan lanjutkan seperti ini. Tetapi lanjutkan seperti ini. Tiada yang mustahil. Ayo tangan nih. Bagi saya yang percaya. Ayo sekali lagi. Tiada yang mustahil bagi saya yang percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Markus 9 ayat 23b. Yang B, yang A enggak usah. Jika engkau dapat, tidak usah. Kita baca mulai tidak ada. 3, 2, 1. Diulangi dengan kata tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Lebih keras. 3, 2, 1. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di perjanjian lama ada 2 kali matahari itu bisa berhenti. Di Yosua pasal 10. Ayat 11-14. Tak usah dibuka. Dan di sana dikatakan di ayat 14. Sepanjang saudara hidup tidak pernah ada doa yang begitu menggetarkan hati Tuhan. Amin. Nah, saya ajarkan kebenaran. Jawaban ini susah gampang, tetapi hari ini saudara harus bertobat. Kalau salah mengerti. Pak, pendeta, bagaimana Pak? Kalau ada orang yang sangat amat jahat, kemudian orang jahat itu bahkan di dalam gereja ini ditaruh patung-patung dari 7 suku bangsa yang telah dipunahkan, dihabisi oleh Tuhan. Karena seluruh Alkitab Tuhan yang berperang. Bersama saudara. Bersama. Amin. Amin. Yes. Buka contohnya. Ya. Yosua pasal 10 ayat 11 dulu. Supaya saudara mengerti. Ayo, yang keras. 3, 2, 1. Lanjut ayat 14. Lanjut ayat 14.
Yang berperang untuk umat pilihan Tuhan Israel siapa? 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 Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dahsyat ya. Ayat 12 tadi matahari berhenti. Amin. 2 Raja-Raja 20 juga gitu. Saya pernah kasih khotbah. Bagaimana kalau Tuhan berfirman? Kamu akan mati, tidak akan sembuh lagi. Kalau belum nanti saya ulang kapan. Pertanyaannya pasti atau tidak pasti kalau itu Tuhan yang berfirman. Coba kamu jawab. Hah? Hah? Siapa yang jawab pasti? Toilet hidung, izin aku, bacaan nanti pulang. Akan itu belum terjadi. Amin. Bagaimana kalau Tuhan berfirman, kamu pasti mati. Pasti loh, bukan akan. Pasti atau tidak pasti? Pasti atau tidak pasti? Pasti atau tidak pasti? Nanti suatu kali saya khotbahkan. Kalau Tuhan berfirman kamu pasti mati, tetap tidak pasti. Supaya enggak domblong, nanti di rumah ya. Ya, bacaan Yeskiel 33. Ya, cari ono ayatnya. Yang berkata, kalau aku berfirman kepada orang jahat itu, tetapi orang jahat itu, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis, dipenggal kepalanya Herodes, Tuhan melanjutkan, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak mau satu manusia pun go to hell. Tuhan mau semua manusia dapat diselamatkan. Caranya bagaimana? 2 Petrus 3 ayat 9. Berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 plus 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Amin. Jadi bertobat ya. Kalau Tuhan berfirman kamu akan mati, tidak pasti. Hizkia hidupnya ditambah 15 tahun. Amin. Amin. Jadi apa? Seluruh Alkitab kehendak Tuhan hanya satu. Tuhan tidak mau yang mata melihat agama lain yang tidak mengenal Yesus. Itu masuk neraka. Tuhan ingin setiap saudara menjadi seperti anak gadis Naaman. Membuat jembatan antara bumi dan surga. Amin. Yes. Mari kita lihat. Apa lagunya? Ikuti saya dulu supaya enggak tegang. Ayo, angkat tanganmu. Saya ini kakek. Kakek senang lagu ini. Tapi siapapun bisa. Ayo, yang keras. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil. Ayo tanganmu. Bagi saya yang jangan pernah lagi katakan orang. Kalau orang itu orang lain. Saya. Amin. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini menyertai saya. Apa tandanya? Menumpangkan tangan orang sakit menjadi sembuh. Matius 10 ayat 8, membangkitkan orang mati. Itu perintah Tuhan. Yes,
itu melakukan his covenant, kehendaknya, perjanjiannya. Amin. Nah ayo kita ngomong sesuatu yang beyond. Di seluruh Alkitab ini, apapun yang disebut mujizat. Tuhan mau ngomong tidak hanya di sini loh. Tapi di dalam kamu, keturunanmu, 10 generasi lagi pun masih akan terjadi. Yohanes 14 ayat 12. Baca ini. Amin. Yes. Jadi kalau saudara nyanyi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nyanyi juga dong. Yang Tuhan katakan di dalam Markus 10 ayat 23b. Yaitu tiada yang mustahil bagi saya yang percaya. Amin. Nah, siapa saya yang percaya? Saya. Mari kita lihat. Kita uraikan dan kita bunyikan. Kata orang percaya menjadi saya yang percaya. Yohanes 14 ayat 12. Wow. Bahasa Inggrisnya cuman sedikit. Ayo ditulis yang pengen ngerti bahasa Inggris. Even greater. Yes. Even greater. Mari. Cepat saja. Khotbah saya enggak lama. Karena waktunya terbatas. 3, 2, 1. Ayo diulangi. Sesungguhnya saya yang percaya. Saya yang percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan dicatat di dalam Alkitab. Sebab Tuhanku pergi kepada Bapa. Sebab dia mengirim penolong. Penolong itu Tuhan berikan. Yoel pasal 2 ayat 28-30. Kepada siapapun yang mengaku saya orang percaya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya tutup yang simpel aja. Wahyu 4 ayat 1. Tuhan naik ke surga kan? Iya kan? Betul kan? Markus 16 ayat 19. Tuhan terangkat. Terangkat. Jadi kalau terangkat itu ke atas. Ya. Oke. Baca ini. 3, 2, 1. Ke surga itu lagunya anak-anak naik ke puncak gunung. Yes. Ternyata di surga selalu ada pintu yang terbuka. Dan Tuhan Yesus meminta Yohanes murid terkasihnya. Ayo naik kemari. Aku akan dudui. Bahasa Perancisnya. Tak dudui. Tak tunjukkan. Apa yang akan terjadi kemudian. Kamu lihat di atas surga ini. Wahyu 7 ayat 9. Dan saudara selesai membaca ini katakan amin. Yes. Haleluya. Seluruh Alkitab kita sudah khotbahkan. Satu yang paling dahsyat adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhanmu berkata, apabila aku tinggal di dalammu, dan firmanku yaitu aku sendiri Allah, tinggal di dalammu, apapun
Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu lakukan bagiku. Amin. Nah, tak kasih potongan sedikit sebelum you baca Wahyu 7 ayat 9. Potong dulu balik. Kisah Rasul 3 ayat 6. Ini yang menjadi kunci. Saya nggak tahu tadi pagi kamu bangun, kamu mikir omahmu akeh, duitmu akeh, bisnismu kembang terus. Tapi Tuhan ingin hanya satu harta yang melampaui yang paling berharga di bumi. Melampaui emas dan perak. Yaitu nama Yesus. Menjadi harta yang paling mahal di bumi. Yang membawamu kembali ke surga. Yang bisa membuat seperti Petrus. Orang lumpuh sejak lahir. Sampai dewasa menjadi pengemis. Sejak lahir lumpuh. Bukan hanya bisa berjalan lagi. Bukan hanya bisa melompat-lompat. Bukan hanya bisa masuk. Tak perlu lagi, tak butuh jabatan jadi pengemis. Tetapi masuk ke dalam ruang ibadah. Dan sepanjang sisa hidupnya. Dia menjadi saksi Kristus. Ayo kita malu kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita enggak sungguh-sungguh cinta Tuhan dengan mau menjadi. Tuhan perintahnya adalah berkata, beritakan Injil dan jadi saksiku. Amin, saudara. Mari kita baca. 3, 2, 1. Ukuran yang Tuhan pakai 2. Matius 5, 48. Tuhan berkata, sempurnalah kamu. Seperti Allah Bapakku yang sempurna. Dan yang kedua, kuduslah kamu. Karena aku kudus. Dari ayat-ayat keselamatan, itu ada 1900 ayat untuk hidup kudus. Ada 2531 yang disebut temporal punishment. Hukuman sementere kayak Naaman dibuat kusta. 2500 plus ayat-ayat. Tetapi di dalam seluruh Alkitab hanya 413 ayat hukuman kekal. Eternal punishment. Bayang no. 6 kali saudara. 6 kali lebih banyak. Dibuat dipejot Tuhan supaya kapok. Bukan kapok lombok. Amin. Amin. Jadi tema seluruh Alkitab adalah berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. PLPB. Amin. Dan hanya dengan berbalik dan bertobat. Saulus berkobar-kobar hatinya ingin membunuh murid Yesus. Dicipta ulang menjadi Paulus. Dan 30 tahun pengembalaannya, pelayanannya, tidak pernah satu detik pun ditinggalkan Tuhan. Dalam Kisah Rasul 9 sampai Kisah Rasul pasal 28. Dan di dalam hampir penutup pasal 27 ayat 23, 24 dan 37 Tuhan bilang. Tidak ada satupun di kapal. Kapal boleh hancur berkeping-keping. Ombak boleh menggila. Tapi tidak ada satupun dari 276 jiwa ini yang akan binasa karena engkau. Katakan, karena saya. Ayo, karena saya. Amin. Amin. Saya adalah sumber keselamatan. Ayo katakan, saya adalah sumber keselamatan.
bila Sang Juru Selamat, Tuhan Allahku, firman yang kekal, mendiami aku. Aku menjadi miliknya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Petrus lewat bayangannya menyembuhkan. Wah, menurut saudara itu Petrus. No. Baik, kita tutup. Wahyu 7 ayat 9. Kira-kira disinilah saudara. Tuhan kisahkan di dalam kitab sucimu. Nanti penutup ini setelah saudara baca. Saudara katakan, Tuhan, ini ya, salah satu yang berdiri di surga itu adalah saya, Tuhan. Saya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pada hari Minggu ini, saya boleh dibawa kemari oleh-Mu. Saya boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari saudara baca dengan keras. Wahyu 7 ayat 9. 3, 2, 1. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa firman. Cepat berdiri dan dengarkan doa ini saja. Amini setiap kata. Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, yang melampaui segala sesuatu, yang tidak terbatas kuasa-Mu, hari ini kami boleh belajar kebenaran bagaimana Tuhan, Engkau menciptakan kami untuk melakukan pekerjaan baik. Kita Engkau sebut sebagai buatan-Mu untuk melakukan pekerjaan baik, bukan ukuran kami, tetapi ukuran Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tetapi Engkau juga berkata tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Mulai hari ini sepanjang hidup kami selalu bernapas dan mengucap syukur. Bahwa sisa-sisa kesempitan dalam kesempatan untuk bernapas ini, untuk tetap hidup dalam keadaan apapun, oleh karena Engkau yang maha dahsyat, Allah yang hidup tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Bapak Wimpi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu semuanya pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sebagai anak terang, sebagai garam dunia, mari kita akan melaksanakan setiap perintah Tuhan yang ditugaskan dan diwajibkan kepada kita semuanya. Terima kasih Pak Wimpi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, untuk minggu depan kita akan berbakti kembali di tempat ini. Minggu depan ada perjamuan kudus. Oleh karena itu mari kita akan hadir bersama-sama akan menikmati perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah disediakan untuk kotak persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam kotak-kotak persembahan itu. Dan kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Bagi yang belum juga kami mengucapkan terima kasih. Mari dengan hormat kita akan berdiri bersama-sama. Nanti pulang kita akan berurutan dari bangku depan keluar satu persatu. Mari Bapak Ibu kita undang berdiri bersama-sama, kita nyanyikan terima kasih.
Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael. Bapak Ibu Wimpy bisa berdiri di depan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Setelah kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami rindu apa yang terjadi bagi Naaman. Itu juga terjadi atas kami. Benar. Penyakit kami disembuhkan. Amin. Apa yang terjadi bagi Sarah dan Abraham, itu juga terjadi atas kami. Benar. Tidak ada yang mandul, karena Tuhan punya kuasa. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi di dalam firman-Mu, Benar. kami rindu Tuhan. Benar. Itu Tuhan genapkan dalam hidup kami. Amin. Amin. Mampukan kami untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki. Haleluya. Berfungsi sebagai garam dan terang bagi Amin. dunia ini. Haleluya. Kami percaya Haleluya. Tuhan menggenapkan setiap apa yang dijanjikan atas hidup kami. Amin. Terima kasih Terima Bapa. kasih, terpujilah. Engkau lawat setiap kami. Haleluya. Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan setiap Benar. kami yang hadir. Benar Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya tangan Tuhan juga terulur atas kami. Amin. Amin. Untuk menyembuhkan, Amin. Haleluya. untuk menolong, Benar Tuhan. untuk memberkati, Oh haleluya. untuk memulihkan, Amin. sehingga Haleluya. kami boleh menikmati segala janji-Mu. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk melayani pagi ini. Benar. Tuhan terus pakai Amin. untuk menjadi alat Haleluya. kemuliaan Tuhan di akhir zaman. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pula saudara-saudara kami yang tidak sempat Haleluya. hadir atau mungkin Haleluya. mengikuti ibadah online sore nanti. Benar Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Amin. Tuhan melawat setiap mereka. Haleluya. Tuhan menyentuh setiap hati mereka. Terima kasih. Supaya berkat Tuhan yang hari ini kami terima Amin. juga mereka terima. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Nyatakan kuasa. Kami mohon berkat-Mu pula bagi Haleluya. kegiatan kami Terima kasih. pada minggu yang akan datang. Haleluya. Kami tetap mohon Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan mempersiapkan setiap hamba-Mu, Amin. mengurapinya Haleluya. untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Kami akan pulang pada pagi hari Haleluya. ini. Kami percaya Tuhan Terima kasih. memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Haleluya. arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Terima kasih. cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, Haleluya. dan persekutuan Roh Kudus Amin. menyertai kita sekalian Terima kasih. mulai pagi hari ini Haleluya. sampai Maranatha. Terima kasih. Saudara pulanglah Haleluya.
Tuhan memberkati engkau Terima kasih. dan melindungi engkau. Terima kasih. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu Haleluya. dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu Benar. dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih. kami alaskan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.